Shalom, selamat malam teman-teman pemuda sekalian. Kembali satu anugerah yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita kalau saat ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dalam persekutuan pemuda kita. Kita bersyukur kalau kita melihat boleh ada banyak progres yang baik di dalam kondisi perkembangan penanganan COVID-19 di negara kita. Namun saat ini kita masih harus beribadah di rumah. Tapi biarlah malam hari ini sekalipun kita masih tetap di rumah kita masing-masing, kita boleh memiliki momen yang indah bersama dengan Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita sama-sama siapkan diri kita, hati kita sebelum kita memulai persekutuan pemuda kita. Ya, jika teman-teman mungkin saat ini ada di dalam lingkungan yang di tempat yang mungkin agak berisik, teman-teman bisa coba siapkan dulu hands free untuk teman-teman supaya bisa lebih konsentrasi, atau kalau teman-teman bisa mencari tempat yang lebih hening, teman-teman bisa berpindah ke tempat yang lebih hening supaya di momen ini teman-teman kita bisa benar-benar fokus di dalam persekutuan pemuda kita. Mari saat ini teman-teman saya mengajak kita bersama-sama menenangkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Sekalipun mungkin ada banyak hal yang tidak baik bagi setiap kami yang terjadi, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah yang rencananya sempurna dan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau sekali lagi datang ke hadirat-Mu untuk berseru, memuji Engkau, berdoa kepadamu dan juga mendengarkan suara-Mu. Tuhan, tolonglah kami di tempat kami masing-masing, agar kami boleh sungguh-sungguh bisa menghayati, menikmati persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan satu tema, yaitu being vulnerable atau menjadi rentan. Tapi sebelum teman-teman, mari saya mengajak kita menaikkan satu pujian yang berjudul Sungguh Indah. Biarlah lewat pujian ini boleh menolong setiap kita untuk boleh sekali lagi merenungkan tentang siapa Allah kita dalam hidup kita, bagaimana begitu indahnya dan besarnya rancangannya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, Sungguh Indah. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak
rekan-rekan sekalian, being vulnerable, menjadi rentan. Tidak banyak orang yang suka dengan kata ini karena menjadi rentan itu sesungguhnya bagi banyak orang itu tampak buruk. Ya, karena menjadi rentan artinya kita terlihat lemah. Orang bisa melihat keseluruhan diri kita. Namun rekan-rekan sekalian, sesungguhnya ini adalah satu nilai yang perlu bersama-sama kita kembali renungkan, khususnya dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Sudahkah kita mampu tampil apa adanya di hadapan Tuhan kita, di dalam doa kita, di dalam relasi kita? Seringkali sadar atau tidak, di hadapan Tuhan kita juga masih sering menutupi banyak hal, termasuk kelemahan, kerentanan setiap diri kita. Teman-teman sekalian, satu kali pernah ada seseorang yang berbicara kepada saya bahwa buat apa kita jujur sama Tuhan? Artinya dia sebenarnya mau mengatakan begini, Tuhan tahu, kan Tuhan sudah tahu isi hati saya. Jadi saya tidak perlu tanpa saya mengungkapkan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan juga sudah tahu, bukan? Gitu ya, maksudnya dia mau berkata seperti itu. Nah teman-teman, satu sisi betul Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu sehingga sekalipun kalau ternyata masih ada hal yang kita tutup-tutupi tentang keinginan hati, tentang segala rahasia kita, sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa kita rahasiakan darinya. Termasuk segala dosa, segala kelemahan, segala apapun dalam diri kita, sekalipun kita nggak akui, Tuhan tahu. Maka sebenarnya dalam statementnya, tidak ada yang salah ketika berbicara Tuhan itu maha tahu. Kita nggak ngomong pun kita tahu. Tetapi satu hal yang perlu kita kembali renungkan, apakah itu membenarkan bagi setiap kita untuk menjadi pribadi yang munafik di hadapan Tuhan? Kita tidak bisa tampil apa adanya dengan dalih, kan Tuhan sudah tahu. Teman-teman sekalian, relasi kita bersama dengan Tuhan, berbicara tentang doa kita kepada Tuhan, itu bukan cuma berbicara soal kita pengen Tuhan tahu atau tidak tahu. Teman-teman, ketika kita berbicara kepada Tuhan, itu bukan hanya sekadar upaya kita memberikan satu informasi kepada Tuhan, karena Tuhan nggak tahu, kita kasih tahu gitu. Tetapi teman-teman, dalam doa itu berbicara tentang relasi dua arah, antara Tuhan dengan kita. Teman-teman sekalian, sekalipun Tuhan maha tahu, sekalipun Tuhan sudah tahu apapun sebelum kita mengatakannya, namun dalam relasi doa, yang hendak diubah juga bukan hanya Tuhan, tetapi juga diri kita. Dalam doa kita bukan hanya pengen bikin Tuhan dari nggak tahu jadi tahu, bukan hanya itu maksud dari tujuan doa, bukan itu tujuan dari doa. Tetapi itu berbicara tentang relasi, tentang diri kita juga di hadapan Tuhan. Sehingga teman-teman, saat ini di awal, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk kembali mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan dan merenungkan kata ini, menjadi rentan. Teman-teman, adakah selama ini kelemahan, dosa, atau hal apapun yang sadar atau tidak engkau berusaha tutupi? Dan mungkin engkau sering berdalih, kan Tuhan juga tahu. Tetapi engkau tidak pernah berani secara pribadi berbicara membawanya di hadapan Tuhan. Memohon kekuatan dari Tuhan, memohon tuntunan dari Tuhan. Kau tidak pernah berani untuk mengakui dan meminta Tuhan untuk campur tangan. Teman-teman, mari saat ini ambillah waktu sejenak di hadapan Tuhan. Berbincanglah dengan Tuhan, akuilah segala apapun yang mungkin masih engkau tutupi, segala ketakutan, segala dosa, segala kelemahan, segala apapun yang mungkin selama ini belum engkau berani ungkapkan di dalam doamu. Mari tampil apa adanya di hadapan Tuhan kita.
Rekan-rekan sekalian, mari kita bersama berdoa. Tuhan, saat ini setiap kami datang kepadamu dengan jiwa hati yang terbuka di hadapan-Mu. Tuntunlah kami saat kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu yang berbicara dan juga setiap kami yang mendengarkan, biar dalam waktu ini Tuhan boleh sungguh kembali meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan untuk mendasari perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Teman-teman, satu teks dari Markus 9 ayat 17 sampai 27 saya akan bacakan bagi setiap kita. Teman-teman bisa menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing maupun juga di layar. Markus 9 ayat 17 sampai 27, demikianlah firman Tuhan. Kata seseorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepadanya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidakkah ada yang mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang makin banyak datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak-teriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Sampai sedemikian teman-teman pembacaan firman Tuhan kita. Teman-teman, dari teks yang kita baca tadi kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan anak dari seorang ayah yang yaitu anak yang mengalami kejang-kejang atau epilepsi. Tetapi teman-teman, dalam kisah ini anak ini bukan hanya sekadar sakit epilepsi, tetapi ini karena ada campur tangan roh jahat. Ya, kalau kita lihat dari kacamata saat ini, betul sih ya, segala simptom, segala gejala-gejala yang diungkapkan oleh Bapak itu dari kecil, ya kemudian bagaimana kejang-kejang itu muncul, ya ketika di dekat api, di dekat air gitu ya, bagaimana lidahnya menjadi keluh, tidak bisa berbicara dan lain sebagainya, itu terlihat seperti gejala epilepsi pada umumnya. Tetapi teman-teman, dalam kejadian ini, anak dari Bapak ini bukan hanya sekedar mengalami sakit epilepsi, tetapi ada campur tangan roh jahat. Ya, dan hal ini jelas terlihat ketika anak ini dibawa ke hadapan Yesus, justru anak ini tiba-tiba menjadi kejang-kejang lagi, digoncang-goncang badannya oleh roh jahat. Padahal Yesus tidak sedang berada di tengah-tengah api ataupun di tengah-tengah air. Ya, Yesus sedang tampil sebagai manusia biasa di dalam sebuah rumah di tengah kerumunan. Tetapi anak itu menjadi kejang-kejang ketika melihat Yesus secara spesifik. Ya, ketika melihat kerumunan itu biasa saja, orang-orang lain lihat ayahnya, lihat murid-murid biasa saja, tetapi ketika melihat Yesus, roh jahat itu bereaksi. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa memang betul ya, apa yang dialami oleh anak ini bukan hanya sekedar sakit biasa, tetapi ada campur tangan roh jahat. Nah teman-teman, ada satu perenungan singkat yang saya ingin ajak kita bersama lihat dari bagian kisah ini.
Ya, ketika bapak tadi datang membawa anaknya yang epilepsi ke hadapan Yesus, ya, ketika itu sang bapak datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, jikalau engkau bisa, ya, dia berkata, jika engkau bisa, tolonglah aku, tolonglah anakku ini. Tetapi kemudian teman-teman, ada muncul reaksi yang berbeda, yang agak berbeda dari Yesus ketika mendengar pernyataan Bapak ini, ketika berkata, jika Anda dapat melakukan sesuatu, tolonglah aku. Ya. Dari pernyataan Bapak ini, kita mungkin bisa melihat bahwa sepertinya Bapak ini kayaknya agak-agak ragu begitu ya. Ada sedikit keraguan-raguan. Dan kemudian Yesus menegur, karena Yesus ingin Bapak ini punya iman yang penuh. Ya, maka Yesus berkata, di ayat yang ke-23, Yesus menegur, dia mengatakan, katamu jika engkau dapat, dan Yesus memberitahukan apa yang seharusnya ia miliki, yaitu iman yang penuh. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Teman-teman, tetapi satu yang menarik yang menjadi respons Bapak ini ketika setelah mendengar Yesus, ya, yang punya respon, mungkin kalau kita bisa bayangkan, nada bicara Yesus ini ya cuma ada dua kemungkinan ya. Yesus menjawab dengan baik-baik, dengan lembut, atau bisa saja Yesus menjawab dengan nada yang cukup tegas gitu ya. Dan Bapak itu justru menjawab, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, dia berkata, ya Tuhan, saya percaya, tetapi bantu saya dalam ketidakpercayaan saya. Teman-teman sekalian, Bapak ini jujur, ya. Dia sedang rentan dan dia mengatakan apa yang sesungguhnya ada dalam hatinya. Padahal mungkin kalau kita mau lihat dan kalau saya sendiri membayangkan saya ada di posisi Bapak itu, ya, setelah mendengar Yesus dalam tanda kutip mengkoreksi apa yang dikatakannya, ya, mengkoreksi perkataan kita gitu ya, tadi harusnya kamu percaya gitu ya yang Tuhan inginkan itu. Dan bahkan sebelumnya Yesus juga baru saja terkelihatan marah kepada murid-muridnya. Dan Yesus marah kepada murid-murid juga untuk hal yang sama. Ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke 19 ya, di sana Yesus mengatakan bahwa hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, dan seterusnya. Ya, Yesus juga menegur murid-muridnya atas ketidakpercayaannya, atas lemahnya iman dari para murid-muridnya. Teman-teman, kalau saya membayangkan saya ada di posisi Bapak itu, baru saja menyaksikan bagaimana Yesus menegur murid-murid atas kelemahan iman mereka, dan juga Yesus baru saja mengkoreksi, memberitahukan apa yang seharusnya saya katakan, gitu ya, bahwa saya harusnya percaya, gitu, percaya bulat-bulat. Mungkin saja, gitu ya, saya akan menjawab, iya, saya percaya. Sekalipun hati saya nggak percaya. Karena supaya kelihatan benar gitu ya, karena baru saja dikoreksi. Tetapi teman-teman, Bapak ini tidak menutupi apa yang menjadi isi hatinya. Sekalipun dia sudah mendengar teguran dari Yesus, sekalipun dia sudah mendengar sebenarnya apa yang betul, tetapi dia tidak berusaha tampil ideal seperti apa yang diharapkan orang, kalau kenyataannya apa yang terjadi dalam hatinya memang tidak sedang ideal. Ya, dalam hatinya apa yang terjadi dalam hatinya itu memang tidak sedang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dia sedang tidak bisa percaya sepenuhnya. Dan dia tetap berkata kepada Yesus, Tuhan tolonglah saya atas ketidakpercayaan saya. Dia jujur, dia berani tampil apa adanya, dia berani tampil lemah. Dia berani mengakui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya sulit untuk percaya. Tolong saya. Dan teman-teman menanggapi jawaban Bapak ini, sebenarnya Yesus bisa saja berkata begitu ya, kan saya baru saja bilang sama kamu bahwa saya itu pasti bisa melakukan gitu. Apa maksudmu ngasih ragu-ragu? Kenapa nggak percaya? Sudah saja sana pergi cari orang lain kalau kamu nggak percaya. Bisa saja bukan Yesus menjawab keraguan-raguan Bapak itu dengan jawaban seperti demikian. Tetapi yang terjadi justru bukan seperti itu, bukan. Ketika kita jujur di hadapan Tuhan, ketika kita secara nyata mengungkapkan isi hati kita,
Dia tidak menghakimi kita, dia tidak berbalik, dia datang kepada kita. Yesus tetap menyembuhkan anak orang ini. Ketika setiap kita melepas topeng kita dan menjadi diri kita yang sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan akan mulai mengubah banyak hal. Namun terkadang kita berpikir bahwa kita harus selalu tampil sempurna di hadapan Tuhan. Kita harus selalu kuat dan berani. Apalagi kalau kita mungkin ada di tengah-tengah kerumunan orang, ya. Mungkin kita ada di komsel kita, mungkin kita di dalam persekutuan tertentu, ya, kita sedang sharing, kita sangat mudah terdorong untuk selalu tampil menjadi pribadi yang penuh iman, selalu menjadi pribadi yang baik, sempurna, punya kerohanian yang baik. Sulit bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita, sulit bagi kita untuk mengakui kelemahan kita ataupun kegagalan kita di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Padahal teman-teman, sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kepalsuan di dalam hidup kita. Dia ingin kita tampil apa adanya di hadapannya. Tentu apa yang Tuhan inginkan, kalau kepada Bapak tadi memang Tuhan ingin Bapak itu bisa percaya sepenuhnya, bisa 100% punya iman. Tetapi ketika Bapak itu masih gagal, masih tidak mampu dan bisa mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menghakiminya. Sebab Tuhan tahu, dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan dan seluruh isi hatinya. Dan Tuhan datang bukan hanya untuk menghakimi, tetapi juga untuk menolong kita. Dan di dalam kisah tadi ketika pria tadi masih belum sanggup percaya, sesungguhnya apa yang dilakukan pria itu bukan bentuk pemberontakan kepada Tuhan atau penolakan akan janji Tuhan. Sesungguhnya Bapak tadi berkata, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Dia tidak menolak, tidak melawan janji Tuhan. Dia sungguh menginginkan janji Tuhan itu bahwa Tuhan akan menyembuhkan anaknya. Tetapi sesungguhnya dalam hati kecilnya dia menyadari bahwa yang dijanjikan Tuhan itu terasa terlalu indah dan rasanya sulit untuk bisa langsung mempercayainya 100%. Maka dia berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya masih susah untuk percaya 100%. Teman-teman, bagaimana dengan setiap kita saat ini? Adakah kita mau datang kepada Tuhan seperti demikian? Datang di saat kita hancur, kita berani berkata di hadapan Tuhan, Tuhan saya sedang hancur, tolonglah saya. Tuhan saya sedang lemah, tolonglah saya. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya di saat kita sedang kuat, kita datang kepada Tuhan bukan hanya untuk memamerkan prestasi iman kita. Kita datang kepada Tuhan di setiap waktu, termasuk untuk memohon pertolongan tangannya di saat kita lemah. Dan menjadi lemah di hadapan Tuhan itu bukan dosa. Sebab kita menjadi jujur apa adanya di hadapannya, membangun relasi yang utuh bersama dengannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami. Di dalam setiap kelemahan kami, ketidakmampuan kami untuk bisa sungguh-sungguh sepenuhnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami untuk kami bisa sungguh-sungguh menjadi apa adanya di hadapan-Mu. Berani tampil rentan, tampil apa adanya. Tidak menutupi apapun di dalam relasi kami bersama dengan Engkau. Kami berani mengungkapkan menjadi diri kami sepenuhnya di hadapan Tuhan, sungguh membuka seluruh diri kami untuk bisa Engkau ubahkan, tanpa menutupi satu apapun. Tuntunlah, tolonglah kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh terbuka di hadapan-Mu, terbuka di hadapan komunitas kami, dan menjadi berkat bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya rekan-rekan sekalian, sampai di sini persekutuan pemuda kita. Teman-teman ingat minggu depan kita akan kembali bertemu di dalam Zoom meeting kita. Kita akan melanjutkan PA kita dari buku tentang uang dan pekerjaan. Teman-teman, kita akan melanjutkan perenungan kita, pembahasan pendalaman Alkitab kita dalam buku itu. Ya teman-teman, ingat selalu jaga kesehatan, dan ibadah sudah dibuka kembali, ya ibadah hybrid dengan kapasitas 40 orang di kebaktian yang satu. Di kebaktian pertama, teman-teman bisa pakai kesempatan ini. Cara mendaftar akan terus dibagikan di ibadah kita lewat dan disebarkan lewat WhatsApp. Teman-teman bisa perhatikan informasi ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.